ku merasakan hangatnya cinta kasihmu. Pastilah ada sentuhan kasih yang paling mulia. Suka duka kehidupan, kaya dan miskin kodratnya, janganlah lupa penciptanya. Mandikan aku dengan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imami ahlil mayamin, qaidil mujahidina nabiyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hadratal muhtaramin, minal ulama'il ajilla wal asatidatil fudala, kadzalikal hujjajil qurama, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kesehatan, sehingga di awal pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, seperti mana yang telah dimaklumkan bahwa topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan ayat-ayat haji. Sepertinya DKM mengambil momentum ibadah yang sedang dilaksanakan oleh sebagian dari kaum muslimin di seluruh dunia ini. Ada 7 ayat yang secara spesifikly Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ayat haji. Kalau kita perhatikan bahwa sebagai rukun yang paling puncak, haji dinilai oleh banyak ulama sebagai penyempurna ibadah. Kalau dalam konteks fikih pada saat kita bicara tentang rukun adalah substansi dari sebuah amalan, itu disebut rukun. Sehingga kalau ada salah satu di antara rukun tersebut tertinggal,
maka membatalkan seluruh amalan meskipun mayoritas rukunnya dilakukan. Bapak, kalau sholat itu rukunnya ada berapa? Ada berapa Pak rukunnya Pak? 13. Kalau mazhab lain ada yang menyebut 15. Mazhab Syafi'i mayoritas menyebutnya 13. Disebut rukun karena ke-13-13-nya ini menjadi substansi amalan sholat. Kalau ada salah satu rukun dari 13 ini tidak dikerjakan, maka keseluruhan secara totali sholatnya itu batal. Orang lupa nggak takbiratul ihram, niat sholat, nyebut Allahu Akbar, tapi tangannya tidak ngangkat. Membedakan takbir biasa dengan takbiratul ihram itu adalah ngangkat tangan. Kalau selain takbiratul ihram nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Bahkan dalam situasi tertentu meskipun nyebut Allahu Akbar tapi tidak boleh ngangkat tangan. Sehingga takbir itu ada yang takbir rukun, ada yang takbir sunnah. Nah, sekarang kalau teori ini kita implementasikan di dalam Islam, ada namanya rukun Islam. Mulai daripada yang basic syahadat sampai yang nomor 5 namanya haji. Jadi kalau ada salah satu di antara rukun tidak dikerjakan, maka secara totali Islamnya, kan begitu teorinya. Kan begitu teorinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang rukun ini, ada term dan conditionnya. Ada syarat dan ketentuannya. Sehingga kira-kira ingin mengatakan orang itu meskipun tidak berhaji, tapi punya kesempatan untuk tetap menjadi muslim yang baik. Kenapa? Sebab pelaksanaan haji, meskipun dia itu rukun Islam, tetapi ada ketentuan syaratnya. Yang paling kita sering dengar adalah mampu. Ingat Pak ya? Nanti kita ada ayatnya. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia memang rukun haji itu. Dan dia puncak, iya. Tetapi dalam implementasinya, tidak semua orang itu wajib melaksanakan ibadah haji. Ada kondisi-kondisi tertentu dan bahkan ini yang lebih banyak, dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, dengan kesimpulannya, orang Islam itu meskipun nggak berhaji, karena nggak wajib bagi dirinya, masih punya tetap kesempatan untuk menjadi orang Muslim yang baik. Apakah haji satu-satunya rukun yang ada begitu? Enggak. Puasa sama. Puasa ini orang yang haid nggak boleh puasa, orang yang nifas nggak boleh puasa, orang yang safar boleh nggak puasa, orang yang sakit tidak masalah nggak puasa. Ada ketentuannya. Di luar waktu wajib harus dikerjakan sebagai kompensasi ganti. Apalagi zakat sama. Zakat ada ketentuan nisab dan haulnya. Mayoritas zakat itu ada nisab dan haulnya. Meskipun tidak semua zakat itu ada haulnya. Zakat pertanian itu nggak ada haulnya. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Ngeluarkannya nggak harus nunggu setahun. Bukan nggak harus, tidak perlu.
tetapi pada saat panen. Zakat fitrah juga nggak ada keterkaitan dengan haul, nggak ada keterkaitan dengan nisab. Nah, jadi orang muslim dengan cara pandang tadi itu tetap bisa kesempatan menjadi muslim yang baik meskipun nggak haji karena tidak wajib ke atas dirinya. Tetap punya kesempatan untuk menjadi muslim yang baik meskipun di siang hari bukan nggak puasa Ramadan ya, karena lagi safar, lagi sakit, lagi haid, lagi nifas. Meskipun tidak bayar zakat, orang muslim masih tetap punya kesempatan untuk menjadi muslim yang baik. Kenapa? Karena enggak sebelum sampai nisab dirinya. Nah, tapi dari 5 itu Pak, yang tidak boleh tidak itu adalah rukun yang nomor 2. Nomor 2 apa Pak? Hah? Salat. Salat itu dalam situasi apa keadaan juga wajib. Laki wajib, perempuan wajib, orang mukim wajib, orang safar pun tetap harus salat. Orang sehat salat, orang sakit salat, dalam keadaan damai salat, bahkan saat perang sekalipun salat itu tidak ada toleransi. Sampai ada ayat khusus Allah turunkan mengasih penjelasan gimana cara pelaksanaan salat pada saat perang. Nah, jadi kira-kira kesimpulannya kalau orang itu sudah nggak sholat, nggak punya kesempatan jadi orang baik, orang muslim. Tapi kalau nggak haji, nggak apa-apa, emang nggak wajib. Kalau nggak puasa di siang bulan Ramadan, ya memang lagi safar. Nggak apa-apa, nanti dipikir belakangan. Kalau mau nggak puasa, tinggal diganti. Nggak bayar zakat, ya memang orang belum nyampe nisab. Tapi kalau di dalam rukun yang kedua, ini yang tidak. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, urutan rukun itu sekaligus menjadi prioritas. Mana yang harus tidak boleh tidak dan mana yang boleh bincang. Nah, gitu kira-kira bahasanya. Dan oleh karenanya puncaknya adalah haji. Karena ibadah haji itu bukan hanya sekedar perjalanan, tetapi melibatkan seluruh daya yang dimiliki oleh orang muslim. Umurnya iya, kesehatannya iya, finansialnya iya, kesiapan mentalnya mesti. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala rukun ini ditaruh yang paling belakang. Kembali soal salat. Bapak Ibu, orang kalau nggak haji tetap muslim. Kalau nggak bayar zakat tetap muslim dengan kondisi-kondisi tadi, syarat dan rukun yang terpenuhi atau tidak jadi. Kalau nggak puasa tetap muslim. Tapi kalau udah nggak sholat, habis dia. Habis dia. Makanya Allah menyebut al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Yang membedakan antara kita sama mereka itu salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau salatnya sudah tidak, roboh itu agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin wa man aqamaha faqad aqamaddin. Kenapa demikian Bapak? Sebab Bapak, orang itu kalau masih salat, dia sejatinya sedang melaksanakan semua rukun-rukun 5 tadi. Kalau orang salat, rukun pertama terlaksana apa enggak? Syahadat. Ada orang sholat nggak baca syahadat? Jadi pada saat orang sholat sejatinya dia sedang menegakkan rukun yang pertama. Mana ada orang sholat nggak baca syahadat? Sholat cap apa itu? Nah, itu. Belajarnya di mana dulu sholat nggak baca syahadat? Nah. Yang kedua, orang kalau sholat itu sejatinya dia sedang puasa.
Karena apa yang menjadi topik sentral pada saat puasa itu menjadi topik utama di dalam saat sholat. Bapak kalau lagi puasa, apa yang harus dilakukan, Pak? Meninggalkan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Simpelnya yang ditinggalkan apa, Pak? Makan, minum, satu lagi berhubungan badan sama istri yang sah, nggak boleh, apalagi sama istri orang. Dan ketiga hal itu kan tema utama sholat juga kayak begitu, Pak. Pada saat mulai takbiratul ihram selepas niat sampai salam, apa ada orang setelah takbiratul ihram kemudian nyeruput kopi? Enggak ada. Jadi pada saat orang sholat dia sedang puasa. Puasa nggak makan, puasa nggak minum, puasa nggak apa tadi? Sama pada saat orang puasa. Pada saat orang puasa sejatinya dia juga sedang bayar zakat. Karena utama atau apa namanya? Filosofi utama orang bayar zakat itu adalah memberikan apa yang dicintai dari hartanya kepada orang lain. Ada ketentuannya. Bisa 2,5%, bisa 5%, kalau pertanian bisa 10%. Pada saat sholat seseorang harus menutup seluruh ekses dunianya. Kalau orang berdagang, persiapan sholat sampai selesai sholat dan kembali berdagang, itu kalau nutup toko perlu berapa lama? Jadi ada berapa potensi ekonomi yang dia tidak dapat, Pak? Mungkin kalau toko kelontong bisa 2-3 pelanggan. Kalau satu pelanggan belanja 100.000, 200.000. Tapi ada orang sekali transaksi itu nilainya gede banget. Nah, sehingga pada saat seseorang itu memutuskan untuk sholat pada saat ada panggilan, maka dia sejatinya sedang menutup seluruh potensi keuntungan yang ada, dan itu inti daripada zakat. Jadi kalau orang itu sholat, sejatinya dia juga secara nggak langsung sudah membayar zakat. Memang tidak ada keuntungan, tapi potensi ada. Dan berapa banyak orang nggak mau nutup gara-gara takut kehilangan potensi customer. Dan pada saat sholat kita sedang melakukan itu. Bapak kalau lagi meeting, tanggung, waktu sholatnya udah datang, ntar lagi mau habis, itu tanggung atau diskors atau nanti sekalian aja sholatnya. Nah, dulu padahal sebelum dapat tempat untuk meeting rajin dia sholatnya. Ya, setelah dikasih, gara-gara meeting akhirnya sholatnya. Nah, makanya kalau rukun Islam itu begini, kita masih tetap jadi muslim yang baik meskipun nggak nomor 5, meskipun nggak nomor 4, meskipun nggak nomor 3, meskipun nggak ada lagi. Nomor 2 ini wajib. Kita bisa masih tetap megang Islam meskipun tidak dengan menggunakan kelima jari. Kalau 5 jari kuat memang nggak bakal jatuh ini. Ya tapi kan kondisi kita ini nggak mampu, jadi kita nggak bisa memegang Islam dengan haji, nggak apa-apa, masih bisa 4 megang. Karena kondisi sakit, udah 3 tahun sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya, sadar, ngomong bagus, tapi memang nggak bisa puasa, ya nggak apa-apa, masih bisa kepegang. Ya meskipun mungkin tidak sekuat pertama. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan zakat. Tapi kalau sudah nomor 2 ini nggak ada, kira-kira ini mik jatuh banget. Dengan satu saja cuma cukup modal syahadat saja, bisa nggak megang nih? Nggak bisa. Jadi sebelum kita bicara haji, Pak, susunan rukun yang ada di dalam Islam itu didesain sedemikian rupa oleh Allah untuk memastikan supaya kesalehan seorang muslim itu terbangun secara bertahap. Bapak, kalau saya tanya, kira-kira yang lebih dulu itu
puasa atau zakat, Pak? Hah? Puasa atau zakat, Pak? Zakat apa puasa? Nah, voting. Voting. Puasa, Pak. Puasa. Sholat. Itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Isra Mi'raj, dan itu masih di Mekah pada tahun ke-10 atau ke-11. Artinya 10 selepas kenabian itu belum ada salat seperti yang kita lakukan sekarang. Kenapa kok kayak begitu? Terus 10 tahun pertama kenabian itu ngapain aja? Benerin syahadatnya. Kalau sudah bener syahadatnya, dikasih tanggung jawab, gampang lakuin. Tapi kalau syahadatnya orang belum bener pada saat itu, tiba-tiba disuruh sholat, apalagi suruh bayar zakat, susah itu. Sementara puasa itu disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah, 15 tahun selepas kenabian. Nah, zakat selepas itu. Nah, puasa paling ujung haji wada. Namanya haji pertama tapi langsung disebut dengan haji wada. Ini kan kalau orang sekarang nyebut spiritual journey, ini kan supaya bertahap kuat. Maka sebetulnya tidak begitu salah kalau ada orang yang mengatakan, makom haji itu makom sepuh. Karena bukan hanya soal kesiapan uang, tapi kira-kira ini sholatnya udah pepek atau belum? Puasanya masih nakal apa enggak? Zakatnya lebih murah. Tapi kalau ada orang nggak pernah bayar zakat tapi haji dan umroh, ini betul problemnya di mana? Orang festival umroh, kita nggak ngomong salah, Pak. Tapi begini, Pak, ibadah ini ada yang sesuai dengan jiwa kehendak kita, ada yang tidak. Sholat ini diantara ibadah yang secara jiwa nggak kita sukai. Contohnya, lagi sibuk-sibuknya harus wudu. Lagi meeting di kantor, sepatu ket susah. Lagi buka toko rame-ramenya, susah. Itu nggak kita suka. Puasa apalagi. Lambung kita ini, semua yang jadi keinginan kita turuti. Tiba-tiba kita disuruh puasa, suruh nahan semua. Susah. Kalau kita harus nahan karena nggak ada, gampang, itu bukan nahan, memang terpaksa. Tapi kalau kita disuruh nahan pada saat di kulkas kita ini penuh semuanya, di dompet kita ada semuanya, sepanjang jalan mau melipir kemana aja keturutan, tapi kita disuruh nahan puasa, susah apa mudah, Pak? Susah. Apalagi bayar zakat, Pak, itu susah. Yang capek gue. Bisa sampai ke tahap seperti sekarang ini, nggak semua orang bisa. Berangkat kerja yang macet gue. Di tempat kerja yang dedikatif mencapai KPI, kena semprot risiko kemana-mana bos gue. Dan giliran udah dapat suruh ngeluarin. Dan Allah bilang, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu kalau sudah sama duit, sukanya gak ketulungan. Jadi ngeluarin 2,5% gitu, Pak. Berat apa ringan, Pak? Padahal 97% setengahnya masih kita pegang. Susah. Loh, ada orang yang ngeluarin 2,5% susah, tetapi dia umroh setiap tahun. Ini sejatinya apa? Saya juga nggak gitu-gitu amat, Pak. Saya setahun paling 3-4 kali. Ada yang aja, beda jujur. Tapi maksudnya, amin, mudah-mudahan yang hadir di sini dimudahkan. Tapi kalau umrah itu, kenapa orang suka, Pak? Karena ada unsur traveling dia. Jadi ibadah umrah, ibadah haji itu orang suka.
Kenapa? Meskipun keluar banyak, tapi benefitnya kelihatan. Nggak ada orang yang nggak suka dengan traveling. Dan umroh itu traveling. Bapak yang kemarin ngajak ibu umroh tuh Pak. Ibu-ibu tuh lebih lama mana? Tawafnya di piringan Ka'bah atau di bin Dawud Pak? Maka Allah desain rukun Islam ini dalam prioritas yang supaya apa? Kira-kira mau ngomong begini, jadi paling enggak nih umatnya Nabi ini kalau saatnya dia ini harus mampu pergi ibadah haji, sholatnya udah teror, puasanya udah nggak ada isu, zakatnya clear, nggak usah memperdebatkan ini zakat penghasilan ini wajib atau nggak wajib. Ujung-ujungnya nggak bayar zakat, nggak ada dalilnya itu zakat penghasilan. Begitu. Jangan-jangan yang membuat ini orang nggak mau bayar zakat itu bukan soal dalil, tapi memang dia berat ngeluarin zakat. Oh Pak, ini mungkin nih, saya masuk. Bapak saya petani, nggarap padi. Untuk mendapatkan hasil padi sebanyak 1 ton, bapak saya ini perlu waktu 4 bulan. Jadi sebulannya 1.250.000. Karena 1 kilo itu 5.000, 5.500 gitu sekilo. Jadi kalau 1 ton ya dapat 5 juta, 5 juta setengah. Pada saat panen, nggak peduli. Apakah bapak saya masih punya utang pupuk atau obat di tokonya Pak Haji, nggak peduli. Asal dapat 1 ton, keluar 5%. Ya kan Pak? Kenapa? Ya karena dalilnya wa atu haqqahu yauma hasad, tunaikan zakat pertaniannya pada saat panen. Teman saya ini dokter Pak, spesialis anak. Dia praktek di 3 tempat. Sekali duduk sekitar 2-3 jam itu dia dapat 10 pasien. Pasien itu membayar pada saat konsultasi 200.000. Mungkinlah 100.000 buat rumah sakit, 100.000 buat teman saya tadi itu. Sekali duduk dia dapat 10, nggak banyak. Itu kan paling sedikit lagi. Jadi sekali duduk dia dapat 1 juta. Teman saya tadi itu praktek di 3 tempat Pak. Jadi kira-kira dapat 3 juta lah ya sehari. Kawan saya juga nggak capek-capek, bro, dia pokoknya satu pekan, akhir pekan nggak gede-gedean untuk kerja. 3 juta kali 20 hari, 60 juta. 1 bulan. Bapak. Bapak saya tadi tempat kerjanya di sawah. Teman saya tempat kerjanya di hospital, di rumah sakit. Bapak saya panennya 4 bulan sekali. Teman saya tadi panennya tanggal 25. Yang satu panennya dapat 5%. Dengan 5 juta, 6 juta tadi keluar langsung 5%. Teman saya yang dokter tadi itu berapa zakatnya Pak? Enggak ada itu zakat pertanian. Mana dalilnya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau pada akhirnya kita mengatakan bapak saya, bapak, zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari para agniya dan didistribusikan kepada. Dalam konteks cerita saya tadi, yang miskin siapa? Yang kaya siapa? Tapi dengan cara kita memahami agama kan kadang-kadang, ya pokoknya itu 5% buat bapak, karena dia petani. Sementara ada orang yang punya penghasilan potensi ekonomi jauh lebih besar daripada bapak saya, kita bebas tugaskan ia dari bayar zakat.
Dengan alasan nggak ada dalilnya. Ya memang tidak ada dalil, clear. Tapi ada dalil umum. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtun. Keluarkan setiap hasil usaha halal yang kamu dapatkan. Memang tidak ada di dalam kitab fikih zaman dahulu itu fikih zakat al-mihani, zakat penghasilan nggak ada, zakat profesi nggak ada. Jadi kalau cara kita memahami agama dengan cara yang kayak begitu tadi, pada akhirnya kita wajibkan orang fakir untuk bayar zakat, karena pada faktanya tidak ada petani sekarang ini yang kaya. Ada yang bilang petani kaya sekarang? Swasembada ada? Nggak ada, Pak. Di kampung saya ini, zaman kecil tuh orang kaya kalau punya lahan luas. Dan itu terlihat pada saat panen, rumahnya itu menggunung padi. Itu kaya zaman dahulu. Kalau sekarang punya tanah pun nggak berani dia nggarap. Karena kalau nggarap operasionalnya gede sekali, pada saat panen belum tentu break even itu. Kalau dulu ada orang mau nggarap, sekarang nggak ada mau nggarap. Ustadz, saya mah lebih enak jadi buruh harian aja. Tuh, kenapa gitu? Kalau buruh harian, Pak Ustadz, saya kerja dari pagi sampai sore dapat 120.000 cash. Kalau saya nggarap sawah, saya mikirin benih, mikirin pupuk, mikirin obat, belum tenaganya. Kalau panen nanti ngambil orang juga. Biaya operasionalnya besar. Udah begitu ya kalau panennya sukses, kalau panennya gagal. Panen sukses pun saya harus paruh lagi kepada pemilik tanah. Dan saya dapat apa, Ustadz? Tapi cara kita memahami agama tadi itu yang fikir pokoknya 5% buat pertanian. Sementara ada. Jadi kalau ada orang nggak mau bayar zakat penghasilan, itu betul-betul apakah karena memang dia cara memahami agamanya salah, atau karena memang dia berat ngeluarin zakat, Pak? Kalau orang punya gaji 20 juta, itu berarti 2,5%-nya berapa, Pak? 500.000 ya. Berat. Terus setahun berarti cuma berapa itu? 5 kali 12, 6 juta. Tapi dia umrohnya 35 juta, mampir Turki. Yang satu di dalam benaknya ngeluarin duit. Yang capek gue, yang ini gue, enak dia. Orang fuqara masakin dapat 2,5%. Tapi kalau yang kedua, buat bayar travel, benefit travelnya buat dia. Cara keberagaman kita harus kita lihat. Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, jadi didesain begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 7 ayat itu, yang pertama adalah di 158. Terkait dengan apa ini? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Jadi justru menarik. Kenapa? Ayat pertama di dalam Al-Quran, susunan ayat Al-Quran yang kita pahami, yang kita baca sekarang, kok topik pertama terkait dengan ayat-ayat haji itu adalah Safa Marwah. Bapak Ibu, ini napak tilas. Ini kita tidak boleh ahistoris. Karena ibadah haji ini, seperti mana sholat, seperti mana puasa, merupakan ibadah yang usianya udah tua. Kapan? Tongganya adalah Nabi Ibrahim, Ka'bah. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum seseorang itu betul-betul melaksanakan ibadah haji, dihadirkan tentang sebuah upaya namanya ada Safa Marwah, yang amalan yang dilakukannya adalah sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu ngefot. Anak sekarang berusaha, seolah-olah Allah yang bilang sebelum kamu haji, kamu ingat dulu, kamu nggak boleh lupa sama sejarah, kamu nggak boleh lupa sama Ibrahim, sama secara spesifiknya sama Bunda siapa? Bunda Hajar.
maka dihadirkan ingatan kita pada orang tua kita, seolah-olah kita disadarkan. Nggak ada satupun daripada kita sampai ke pencapaian seperti sekarang, termasuk bisa daftar haji dan berangkat haji, kecuali karena ada usaha. Usaha apa? Usaha orang tua. Kenapa kok ngomong orang tua? Iya, karena ayat pertama terkait dengan haji di dalam Al-Quran itu justru ayat tentang Safa Marwah. Dan Safa Marwah itu tema sentralnya adalah pengorbanan orang tua. Secara khususnya adalah ibu. Bayangin Bapak, Hajar di Mekah, Ibrahim di Palestina. Setelah nikah dalam keadaan hamil, Allah meminta kepada Ibrahim untuk membawa Sayyidah Hajar ke. Allah menyebut, Allahumma Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bayangin Pak, Siti Hajar itu istri muda apa istri tua? Pak, saya nggak nanya ibu. Pak, Siti Hajar itu istri tua apa istri muda? Istri muda. Bayangin Pak, ada istri muda diletakkan di sebuah lembah tandus, tiada kehidupan. Enggak ada sanak family di sana. Enggak ada kolega, kerabat yang bisa dititipkan. Allah mengatakan, Allahumma inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku letakkan, aku tempat tinggalkan sebahagian dari pasangan dan keturunanku biwadin, dalam sebuah lembah, biwadin ghairi dzi zar'in, di dalam sebuah lembah yang tiada kehidupan. Kira-kira mau dapat istri muda yang mau dibeginiin di mana, Pak? Ini bertolak belakang dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang nikah lagi, istri pertama ditaruh di rumah petak, istri kedua disimpan di apartemen, gitu kan? Betul Bu? Takbir Bu. Diingatkan kita, tidak ada satupun daripada kita sampai ke pencapaian apapun dari kita kecuali ada pengorbanan. Siapa itu? Ibu. Ibu. Orang tua, secara spesifik ibu. Makanya kalau sekarang kamu ini bikin walimah safar, kemudian bisa berangkat haji, insaf. Ibumu, ibu yang memperjuangkan kamu itu mungkin ada juga yang umroh juga belum, haji juga belum. Apa enggak insaf kita kemudian? Iya ya. Ibu saya ini, bapak saya ini petani orang susah, anaknya 6, semuanya jadi orang, nggak ada yang jadi cempe. Setelah kita jadi orang, anak kita cuma 2, tapi kedua-duanya la haula wala quwata illa billah. Memang secara finansial kita hebat, tetapi pendidikan anak la haula wala quwata illa billah. Jadi sebetulnya yang sukses bapak atau orang tua tadi? Yang sukses sesungguhnya adalah bapak atau orang tua tadi, Pak. Bapak bisa punya daftar porsi haji, sekarang bisa berangkat sama istri. Tapi ibu kita tadi di mana, Pak? Kita posisikan di mana, Pak? Ibu harus baik-baik sama mertua. Suami ibu, maaf. Suami ibu itu bisa seperti sekarang itu karena ibunya dulu yang mendidik. Pada saat masuk kerja gaji pertama, setelah nikah sama ibu, gajinya buat ibunya yang mendidik itu atau ibu yang megang ATM-nya. Bu, bu, bu. Maka kalau ada seorang istri dia problem dengan mertuanya, ibu dari suaminya, tunggu waktu, karena ibu suatu saat juga akan jadi mertua.
Nggak nakut-nakutin, dibuktiin aja. Jadi apa ceritanya ngomongin haji ayat pertama kok tiba-tiba ngomongin soal sa'i? Karena sa'i itu ada pengorbanan ibu. Siapa itu? Hajar. Nggak ada Pak, istri muda mau dibegituin Pak, habis dinikahin ditaruh di lembah Mekah. Mekah sekarang ini Pak, hebat kayak begitu tuh baru dekade berapa? Tahun 80-an tuh masih belum apa-apa Mekah. Apalagi zamannya Ibrahim dulu. Makanya Allah mengatakan biwadin ghairi dzar'in, lembah yang tiada kehidupan, tiada pepohonan. Batu isinya itu semua. Sekarang batunya hilang, munculnya adalah mercusuar, bangunan hotel dan seterusnya. Tapi itu nggak ada apa-apa. Mana ada perempuan mau diginiin? Ya Pak ya. Nah, itu ingatkan itu. Ibrahim mana? Ibrahim balik lagi melaksanakan misi dari Allah di Palestina, Mesir dan seterusnya. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa. Ada antot person yang luar biasa. Siapa itu? Kalau tadi kita memuji Siti Hajar, ya, sejatinya Siti Sarah ya luar biasa. Selama ini para khotib itu nggak adil, Pak. Setiap kali khutbah Idul Adha selalu yang dipuji Ibrahim, Ismail dan Siti. Padahal Hajar itu nggak mungkin ada kalau tidak karena keridhaan Siti. Jadi pertanyaan saya, yang hebat Siti Sarah apa Siti Hajar? Bu, yang hebat yang muda apa yang tua? Hajar apa Sarah? Sarah yang hebat. Jadi Ibrahim menjelma menjadi bapak para nabi yang ibadahnya kekal sampai hari kiamat. Legasinya Ibrahim itu karena Sarah. Coba kalau Sarah ngambek ego, menuruti perasaan dia sendiri, nggak meminta Ibrahim untuk menikah lagi. Kan masalahnya ini kan udah lama nikah dengan Siti Sarah tapi nggak punya anak. Bukan Ibrahim yang genit, bukan kayak Pak Haji kita sekarang. Bang, abang ini kan Nabi ya, terus kita ini nikah udah lama, tapi Allah belum kasih anak. Terus nanti yang nerusin perjuangan abang siapa? Kata Sarah. Nah, yang memang belum dikasih kita tunggu aja. Abang gimana nikah lagi supaya punya anak? Jadi yang ngerayu itu Siti Sarah, Pak. Bukan Ibrahim. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang yang genit ngerayu siapa? Siapa Bu? Siapa Bu? Suami. Sehingga udah beda motifnya. Akhirnya sampai dirayu, bukan cuma dirayu, dipilihkan Pak. Jadi Hajar itu awalnya adalah budaknya Siti Sarah. Seikhlas-ikhlasnya perempuan dipilihkan istri, yang dipilihin budak yang pasti jelek Pak. Itu perempuan tuh ya. Jadi meskipun bilang iya tapi enggak. Kalau bilang enggak iya. Kalau bilang enggak pagi iya sore enggak. Itu perempuan Pak. Enggak lama selepasnya namanya laki-laki disuruh nikah lagi, jadilah. Enggak disuruh aja kadang-kadang sembunyi-sembunyi gitu kan. Jadi nikah sama Siti. Dan dilalah, kata orang kampung, dilalah kersane Allah ya. Dilalah kehendaknya Allah. Enggak lama selepas nikah dengan Siti Hajar, Siti Sarah hamil. Apa enggak nyesel tuh? Tahu begini mah enggak suruh nikah kemarin. Iya enggak? Sehingga Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Anak keturunan Ishak Yakub ini nabi semua Bani Israel. Dari Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Sampai Nabi Muhammad, Ishak Yakub sampai Isa. Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Jadi pertanyaan saya, yang hebat Ibrahim atau Hajar atau Sarah? Siapa Bu? Jadi istri pertama itu memang hebat.
Banyak kejadian kalau sudah problem sama yang muda tetap balik lagi ke yang pertama. Ini sejarah. Jadi kalau orang berangkat haji dalam keadaan insaf, dia tahu diri, tahu terima kasih, orang tuanya dimuliakan, itu tanda kemabruran sebelum, nggak usah nunggu setelah pulang daripada haji. Karena kemabruran haji itu sesungguhnya didapat sebelum berangkat. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sebaik-baik bekal orang haji itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Lah kalau belum berangkat saja udah takwa, ya itu berarti hasilnya. Enggak ada orang tiba-tiba sebelum haji kalang kabut kemudian habis haji langsung, itu enggak bisa dinalar. Kalau ada ya Allah kehendak begitu, tapi hampir enggak ada kayak gitu. Yang ada meskipun haji mesti nakal ya. Kenapa? Karena proses tahapannya tidak dilakukan secara sistematik dan terstruktur. Bapak, kita baru ayat 1 dan itu belum selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, melengkapi ilmu yang sudah lama kita pelajari dari para guru-guru kita sebelum ini. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.